Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga sampai saat ini Anda semua masih diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan. Saya akan ngobrolin tentang keluarga. Bagaimana keluarga yang kita dambakan itu keluarga yang seperti apa. Untuk itu ada sebuah film yang bisa menjadi inspirasi ya bagi kita bagaimana sih menjalin keluarga yang harmonis, keluarga yang kompak, yang saling melengkapi baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah ya. Film itu berjudul Keluarga Cemara ya. Sebenarnya film ini ya tidak asing sebenarnya, dulu pernah ditayangkan di stasiun televisi di era 90-an. Namun film ini pada dulu ya ditayangkannya secara seri. Nah, kemudian di era sekarang di tahun 2019 yang lalu film ini dikemas lebih modern lagi ya, dan ditayangkan full movies ya dari awal sampai selesai ya, kira-kira 1 jaman lebih ya tayangan film ini. Terus di dalam film juga ada beberapa pemeran utama yang bisa kita contoh ya, Yang pertama ada tokoh Abah. Tokoh Abah dalam film ini diperankan oleh Ringgo Agus Rahman ya. Kemudian ada tokoh Ma diperankan oleh Nirina Zubir. Kemudian tokoh Ois diperankan oleh Jara JKT48 dan Ara diperankan oleh Biduri Putri Saswana. Kisah dimulainya pas Ois sedang pentas di sekolah kampung. Ois menantikan kehadiran Abah yang datang untuk menonton pentasnya tersebut. Namun Abah tidak bisa hadir karena pada saat itu Abah sedang sibuk-sibuknya mengelola perusahaannya yang pada saat itu diambang kebangkrutan karena defisit keuangannya pun pada waktu itu sangat defisit. Abah pun bangkrut. Abah pindah ke kampung halamannya. Dia tinggal di rumah warisan dari orang tuanya di daerah Jawa Barat. Dan kemudian di situ banyak sekali permasalahan yang menjadi cobaan untuk keluarga tersebut. Namun keluarga tersebut tetap bisa bersabar, tetap kompak meskipun ada cekcok sedikit, tapi di akhirnya masih saling mengerti. Pada saat itu Abah terjadi kecelakaan pada Abah. Dia sedang bekerja sebagai kuli bangunan, dia terjatuh dan kakinya. Ma memutuskan untuk membuat opak dan opak itu dijual oleh Ois di sekolahnya ya. Jadi Ois pun pertama kurang berani ya, kurang percaya diri untuk menjual opak ya. Bagaimana mungkin, kan biasa Ois itu awalnya orang kaya ya. Kemudian dia harus berjualan opak ya. Jadi membuat dia merasa malu kalau pertamanya, tapi setelah motivasi dari teman-temannya, akhirnya dia pun berani ya, dan dia bisa menerima keadaan yang sebenarnya ya. Kemudian lanjut Abah pun sembuh dari sakitnya tersebut. Dia akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang ojek online. Terus keadaan ekonomi keluarga pun lumayan membaik setelah Abah menjadi ojek online. Namun di situ ada lagi cobaan yang menimpa keluarga tersebut, yaitu Ois yang mencoba menemui temannya walaupun dilarang oleh Abah. Nah, Ois pun akhirnya dinasihati Abah, dan Ois dia juga merasa bersalah, dan Ois memotong rambutnya karena penyesalan dia. Akhirnya Abah pun berbincang dan memutuskan Abah akan pindah lagi ke Jakarta demi masa depan
anaknya. Nah, akhirnya si rumahnya itu akan dijual oleh Abah ya. Namun pada saat itu sebenarnya Eis sudah sama Ara sudah merasa betah tinggal di rumah tersebut, karena setelah pindah ke rumah tersebut kekeluargaan mereka sangat terasa ya. Yang dulu abahnya sibuk, emaknya pun sibuk, setelah pindah ke rumah tersebut mereka terasa diperhatikan oleh kedua orang tuanya tersebut. Nah, pada saat akan melakukan jual beli dengan pembeli rumah tersebut digagalkan oleh Eis dan Ara, dan akhirnya berunding keluarga tersebut dan memutuskan untuk membatalkan penjualan rumah, dan si Abah pun menemui yang pembeli tersebut untuk membatalkannya. Pada saat Abah menemui, si emak pada saat itu akan melahirkan. Nah, si emak dibawa dengan susah payah oleh Eis sama teman Abah ke rumah sakit. Nah, pada saat selesai Abah dapat mengambil lagi sertifikatnya, dia dapat telepon dari emak bahwa emak sedang melahirkan di rumah sakit. Abah pun ketemu emak di rumah sakit, menemui emak, dan akhirnya di ending ceritanya si Abah sama keluarganya memutuskan untuk tinggal di rumah tersebut dan saling menerima dengan keadaan dan hidup bahagia ya. Seperti itu singkat cerita untuk film Keluarga Cemara. Lebih penasaran? Tonton saja film Keluarga Cemaranya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.